kayak anginnya tuh datang ke kita tuh hembus gitu ke masuk ke ruangan yang pas ngaji, dan itu teriak, nggak lama diem, nangis bang. Di saat diem nangis, itu nangisnya itu yang ngomong itu bang, langsung berdiri ngomong, berhenti semua ngaji. Dia ngomong bahasa Sunda, cicing siak kabeh, aing hayang sirah kebo ujung kelapa hijau, lamun teu dibawakeun ka dieu, ieu budak aing bawa geus semua bisa selamat. Kata yang orang bisanya tuh ya maksudnya sih minta kepala manusia tumbal bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pocong Podcast. Kali ini bersama gua Ibnu Sina yang biasanya berada di belakang kamera. Nah, kali ini adalah episode spesial karena host kita yang sebelumnya sedang berlibur mudik. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kembarannya Bang Santos, El Santosa. Halo Bang Sina, halo. Selamat datang di Pocong Podcast. Siap Bang, makasih Bang. Sebelum kita mulai, kita bunyikan dulu. Selamat mendengarkan Pocong Podcast. Oke Bang Santos. Siap, Bang Sina. El Santosa. Jadi gimana pengalaman horornya selama waktu zaman SMA itu? Tapi, tar dulu. Itu kan pengalaman horor. Boleh nggak gua tanya-tanya dulu kenapa sih? Boleh banget, boleh. Bang Santos ini pengen jadi host di podcast horor. Di khususnya Podcast. Pocong Podcast. Jadi gini Bang, gua itu sebelumnya emang tertarik ya, karena di lingkungan gua itu banyak yang cerita, bahkan dianya sendiri itu ngalamin kejadian-kejadian mistis horor itu di real life-nya dia gitu ya, di kehidupan nyatanya dia gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kalau dibicarakan itu kayak yang balik lagi ke kitanya kena damage juga Bang. Ngerasa yang ketakutan yang sebelumnya juga. Ya. Nah, disitulah gue jadi kayak yang wah kayaknya gue seru nih gitu kalau misalkan posisinya gue juga jadi host cerita horor yang dimana gue juga banyak ngedenger dari cerita orang lain itu tentang horornya, mistisnya dia tuh kayak gimana atau pengalaman dia lah gitu yang berbau horor. Nah gue di situ ada sedikit rasa ketertarikan gue di situ kegugah. Nah, kenapa juga gue di sini pengen jadi host horor terutama di Pocong Podcast ini ya Bang. Jadi di saat gue ngalamin kejadian horor itu Bang, gue ngerasa ada ketertarikan akan horor itu Bang. Akan dunia horor. Akan dunia horor, cerita horor. Nah, karena bagi gue nih Bang, orang yang bisa nyeritain kejadian horornya dia sendiri itu nggak semuanya Bang mau cerita. Oh betul. Ya, disitulah karena udah gua ngalamin kayak gitu. Nah, disitulah gua oke lah gua mau deh jadi host horor karena bagi gua ini nggak semua orang bisa kayak gini gitu. Jadi nyeritain bahkan jadi hostnya pun sendiri gitu. Kalau emang dia nggak memiliki suatu kesan yang horor bagi dirinya, dia kayaknya nggak mungkin juga sih kata gua Bang. Karena dia nggak ada rasa tertarik ke situ. Pasti ada histori di balik itu ya. Ada historinya juga, sejarahnya yang bikin dia tertarik sih Bang. Nah, kira-kira sejarahnya boleh diceritain nggak nih? Kenapa? Boleh banget. Ya, pengalaman Bang Santos ini waktu mengalami masa horor itu. Baik. Ini kita gue sambil ngopi. Boleh. Silakan kita ngopi dulu aja Bang. Ngopi dulu, tes dulu. Asik ya Bang. Ambil nggak rokok boleh kan di podcast ini Bang ya? Boleh. Gue juga nge-vape kok. Jadi gini Bang. Posisinya itu dikala gue duduk di bangku kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP nih Bang. SMP itu gue waktu itu kenapa sih gue masih inget Bang? Karena posisinya itu saat pelantikan gue sebagai ketua OSIS Bang. Oke. Itu yang menjadi salah satu, mungkin dulu gue sempet agak nge-blaming diri gue sendiri.
kalau gua nggak jadi ketua OSIS mungkin nggak akan ada kejadian seperti ini bang. Itu yang sempet sampai ke gua ngerasa harusnya sih gua nggak usah deh jadi ketua OSIS, mungkin nggak akan ada kejadian kayak gini gitu. Nah dulu tahunnya tuh gua agak lupa ya bang, gua di 2007 apa 8 pokoknya gua pas 2 SMP itu gua masih ingat kejadian di bawah kaki Gunung Salak bang. Jadi bukan di gunungnya banget, bukan bukit, jadi di kaki-kaki Gunung Salak ini kan gitu. ya itu kan banyak pila-pila gitu bang. Tempatnya masih Bogor lah, itu masih Bogor kabupaten cuman gitu. Nah itu posisi mau LDK OSIS itu gua kelas 2. Nah posisinya juga sama bang, mau bulan suci Ramadan. Gua masih ingat mau bulan suci Ramadan bang. Hari Sabtu kita disuruh LDKS OSIS, minggunya sebetulnya selesai pulang gitu. Cuman Seninnya kita ngadepin bulan suci Ramadan bang. Kalau istilah bahasa Sundanya tuh orang tuh bilang suka munggahan bang. Munggahan. Minggu sama tuh cucurakan. ya munggahan tuh terakhiran lah gitu sebelum puasa gitu. Tapi di sini sempat ada ini bang, gua tuh ada posisi di saat kepala sekolah tuh kayak yang agak susah bang ngasih izin ke kita untuk masalah camping ini LDKS. Jangan sekarang deh katanya, karena posisi mau bulan suci Ramadan itu bang gitu. Takut kenapa gitu gua nggak tahu. Nah terus posisinya karena kan anak kelas 3 ini bang harus cepet ngasihin jabatan OSISnya ke anak kelas 2. Dia kan udah mau berdekatan ke ujian. Ya serah terima. Ya mau serah terima sekalian langsung deh LDKS langsung biar cepat gitu. Tinggal lantikannya gitu. Gua tuh waduh, gua nggak tahu apa-apa di situ, kita ngikut aja. Oke deh bang, gas. Nah kumpul lah kita hari Sabtu itu anak kelas 2, anak kelas 3 di sekolahan. Langsung jalan, itu posisi jalan sih aman bang, semua pada siap-siap aman, kumpul sekolahan sesuai rencana, nyampe siang di lokasi bang. Sampai di lokasi. Nah, gue masih ingat waktu itu kita pada charter angkot ya bang waktu itu. Iya, anak-anak SD, anak-anak SMP biasa. Kita rame-rame nyampe sono, kita sempet baris semua kumpul di lapangan, pilanya gue lihat asik. Jalan utama kita cuman masuk 20 meteran lah gitu, nggak jauh. Itu masih nyaman bang, asik. Siang kayak gimana, suasana panas gitu, ceria semua. Normal saja bang. Normal saja sampai kita bangun tenda, anak laki-laki tendanya berapa di sini, dan kakak kelas, ada yang gua kelas 2 SMP semua. Nah yang cewek dipisah. Terus ada juga posisi ini pila ada satu aula kosong itu dipakai buat musola bang. Musola di situ. Beres-beres itu sore asar kita kumpul bang di musola itu. Kumpul di musola itu. Buat misalkan besok atau ntar malam ada acara apa aja. Gitu. Kegiatan acaranya. Kegiatannya dijelasin di situ. Nah dibagi beres, nyampe lah. Nah cuman di saat pas mau sholat asar tuh bang, ada beberapa cewek itu kan, cewek biasanya ada yang halangan ya bang ya. Nah, halangan itu kan biasanya nggak boleh sholat kan bang. Nah gue lihat lu kok nggak ini, itu ada temen sekelas gue juga tuh, gue lagi halangan katanya. Oh gitu, berarti dia di tenda tuh. Nah gue yang lain pada sholat, semua pada di musola kumpul beres. Waktu mau maghrib itu sempat ada hujan bang. Oh sempat hujan. Nah jadi kita nggak di musola itu bang pengajian karena pencahayaan kurang. Ya udah untuk isoma maghrib sekalian yasinan kita ngaji di pila. Di pilanya. Bukan di musola. Bukan di musola itu. Oke, di pila semua bang kumpul. Aman tuh bang, beres sholat berjamaah maghrib aman aja. Hujan juga ya, hujan enak lah bang, kalau di gunung gitu kan hujan enak banget bang ya. Adem teduh. Dari tadi kita siang itu udah panas-panasan, enak tuh, adem kata buat hujan nih. Tapi hujannya nggak yang gede bang, masih gerimis dulu, gerimis sampai pas kita pengajian akhirnya tuh agak mulai gede bang. Enggak yang gede badai, cuman agak dari gerimis tuh ada gede dikit lah gitu. Lebih deras dikit ya. Ya tapi enggak
interval hujan itu sama gitu bang, segede aja. Cuman sempat ada beberapa kilat gitu aja, kilat aja gitu, nggak yang dia nggak yang gitu-gitu, kilat-kilat doang. Wih kata gue adem nih asik. Kakak kelas 3 yang nyiapin panitia itu pada masak di belakang, kita kelas 2 pada pengajian bareng gitu, ceweknya pada siapin. Di saat santai-santai pada ngaji nih, udah kecium tuh bang aroma masakannya. Wah Anjing kata gue tuh udah lapar nih, udah nggak kuat nih. 6:30, jam 7 kan, jam 7 malam nih. Udah mau mulai makan nih kan, sebelum isya nih kita mau makan dulu. Bang, bunyi bang. Ada suara bunyi kayak tutup panci itu jatuh bang. Tutup panci? Ya, doang, kan kedengeran tuh. Diisengin? Nah ternyata itu kakak kelas gue yang ngisengin bang. Oh. Ngagetin aja. Jatuh. Okay. Udah kaget gitu kan, panik lah dia sampai terus, jangan kayak gitu dong katanya. Gua kaget nih katanya. Ya sorry ya, gua sempet dengar bahasa gitu karena posisi anak ngaji laki-laki di depan, di sampingnya dapur. Oh. Beres ngaji lagi kita mulai. Gue masih ingat ngaji Yasin kita banyak kan bang. Di saat ngaji Yasin pertengahan lagi bunyi lagi bang itu si tutup panci tuh bang. Cuman tuh nggak ada bahasan nih kata gue tuh. Nggak ada bahasan. Bukan nih. Diisengin lagi nih. Bukan diisengin. Teriak lah kakak kelas. Tolong ini di sini kenapa kok diem aja? Katanya. Itu gue udah kaget bang. Di saat gue posisi kaget itu bang, itu masih dia diem tuh bang. Kakak kelas gue masih ingat masih di belakang dapur itu tuh. Gue ngeliat, jadi kan depan pila ini ada cahaya lampu gini bang, jalan buat ke pila. Sama posisi lampu pila itu yang kuning itu bang, bukan yang bohlam. Oh iya, yang tungsten. Beda yang ya, di jalan ya, itu lampu jalan putih. Ini di kita tuh yang kuning gitu bang, yang berapa 15 watt gitulah. Oh iya, yang iya, lama yang warna oranye bening itu ya oranye. Bening. Gua ngelihat dari depan jalan sampai ke sini. Itu gua nggak tahu kenapa, gua cuman kayak ada yang ngelihat bang dari jalan sana tuh bang, kayak ada yang memperhatiin kita lagi ngaji. Cuman di saat gua ngelihat gini bang, itu cahaya lampunya tuh nyala bang, tapi makin dekat ke gua tuh kayak yang gelap. Mati atau redup nih? Jadi kayak yang dibuat redup bang, lampunya tuh nyala bang, cuman kayak yang dibuat redup, tak. Terus kayak angin, kayak anginnya tuh datang ke kita tuh hembus gitu ke masuk ke ruangan yang pas ngaji, ya itu teriak. Kakak kelas gua tuh teriak. Nah yang bengong itu langsung pada ada yang teriak, langsung nangis, langsung digotong lah. Wih yang lain lanjutin ngaji. Sempet ada guru di situ, pembina gua sama guru lagi satu lagi. Ditariklah ke tengah yang pengajian, bawa ke sini. Awalnya masih diem, gua masih ingat pertama masuk ke si cewek, kakak kelas gitu kayak cewek gitu bang. Dia diem kata gua tuh benar gak sih kesurupan? Kan gua lagi ngaji, gua beresin. Wah ya laki-laki lanjut lagi ngaji. Gua cuman penasaran bang, gua pengen lihat. Itu dia mata dia bang, namanya cewek itu biasa, tapi dia langsung melotot bang di sini matanya. Melotot. Dan dia ngeliatin kita semua ini nggak ada kedip-kedipnya bang. Nggak kedip. Orang normal kalau kita gini aja berapa menit atau berapa waktu pasti ada kedip lah bang. Pedes gitu. Ya. Pedes lah kita aja kan. Itu nggak kedip ya. Diem tuh dia, nggak ada bahasan ngomong, diem. Cuman tahu-tahu ketawa. Entah kadang-kadang di saat ketawanya tuh gua agak serem bang. Wujudnya dia cewek karena kakak kelas gua. Di saat ketawa laki bang, dia kayak yang hahnya tuh gede tuh, itu bergema, suaranya jadi rendah kayak, gitu, low. Iya gitu. Kayak low gitu bang, gitu. Emang gue tahu ini cewek, ya gede juga badannya, cuman nggak suara cewek nggak gitu bang. Iya. Suara cewek lebih ke apa ya, cempreng gitu. Bener bang. Nah udah gitu kan ada guru gua datang, woi udah dong keluar, kasihan nih anak, kasihan anak, cuman kita bisa gitu bang, kasihan nih anak, kasihan. Nggak lama diem, nangis bang. Di saat diem nangis, di saat dia nangis tuh kakak kelas yang lain yang ngeliatin dia itu kayak nyamber bang.
masuk Nyambung juga ke itu. sono, masuk juga ke sini, masuk juga ke si A, masuk juga ke si B. Jadi beberapa orang ya? Jadi beberapa orang bang yang kesurupan itu bang. Jadi bukan satu dia doang tuh. Nangisnya tuh beneran itu nangis orang yang kayak sedu. Kalau lo gitu orang nangis itu cewek asli bang, orang itu harusnya keluar air mata dong bang. Itu dia nangis yang beneran sedih sampai gua juga ngerasain sedih tuh bang. Tapi takut bang. Itu nangisnya tuh yang gitu bang. Sedih campur takut. Gimana sih? Lebih Gitu bang. Ke kitanya juga ikut sedih, tapi langsung kecampur takut tuh ada bang. Pas ngelihat dianya tuh dia langsung melotot. Nggak ada air mata tuh jatuh. Wah di situ kayak sampai satu guru tuh ada yang inisiatif gini bang, gua masih ingat. Mungkin karena kasihan ya, gua harap oh ini orang bisa kali guru gua nih satu ya. Minta ambilin dong bawang putih kan. Karena yang si A ini doang nih bang, yang kakak kelas gua yang pertama ini itu nggak keluar. Di saat yang lain jadi itu posisinya nangis bentar dipegang sama guru gue yang satu lagi udah keluar dibacain apa gitu doa bang itu sempet hilang udah lemas gitu tuh baring ganti lagi ke yang lain ganti lagi sampai kalau nggak salah sampai ada mau 7 apa 8 orang tuh bang kayak gitu cuman dari yang itu 7-nya itu yang satu ini bang yang rese bang yang si kakak kelas ini. dia udah sampai mau jalan bang keluar diri diem lu katanya. Sampai gua pas pada ngaji aja dimarahin bang. Dimarahin. Dia Bang. bisa denger. Dia bisa dengar dan dia logikanya kalau ada yang kayak gitu biasanya kan kalau ada yang ngaji kan panasan ya bang. Iya. Itu gua nyaksiin. Gua dimarahin sama gaib situ bang. Kompet akut nih bang. Itu gua sampai dimarahin dia langsung berdiri ngomong. Berhenti semua ngaji. Dia ngomong bahasa Sunda. Cicing siak kabeh. Ngomong bahasa Sunda bang itu gua tahu Sunda kasar tuh dia bilang cicing siap kabeh ngaji sia jeung aing jagoan aing Oh bisa ngomong kayak gitu? ngomong gitu bang gua di situ langsung lemas di saat dia udah ngomel gitu semua diem bang wih pegangin anak-anak pada takut juga bang kakak kelas juga pegangin karena dia mau jalan keluar bang Oh udah mau posisinya udah kayak mau jalan gitu di saat itu udah marahin gitu dia tawa lagi bang yang kebahak gitu tuh anjing kata gua tuh apaan ini kata gua tuh ya ada kenapa tiba-tiba kayak gini sampai akhirnya si guru satu itu minta ambilin coba bawang putih Oh iya tadi bawang putih. nah kan menurut menurut kalangan yang lain kan biasanya kan bawang putih itu mampu gitu ya Buat ngusir ngusir gitu makhluk halus tuh diambilin tuh sama kakak kelas gua ini pak diambilin kalau nggak salah tiga butir deh bang gua pegangin tuh bang pada pegangin si kakak kelas gua ini nih yang cewek di saat dipegangin udah pegangin katanya nah si bawang putihnya tuh dimakan tuh sama salah satu guru gua tuh dimakan dikunyah kenal aing tuh dia kayak ngomong gitu bang ke si yang kesurupan tuh kenal saya enggak saya keturunan dari Syarif Hidayatullah kayak gitu diem tuh bang yang kesurupan tuh diem gua di situ udah wah alhamdulillah kata gua teh daman kali ini ya bukain mulutnya nah dibuka tuh sama anak-anak tuh kan dibuka mulutnya yang bawang putih tadi tuh dimasukin bang ke mulutnya yang tadi dikunyah dari kunyah masukin masukin kemudian ditutup lah sama kita wah berontak dia bang dia berontak si cewek itu berontak tapi masih melotot bang itu kita pegangin berapa orang bang sampai kaki tangan aja udah 2 orang nih bang yang megang tangan dua kaki juga dipegangin semua nih total berarti 8 tuh bang yang megang belum yang di belakang yang megangin 9 kayak itu pegangin berontak sampai akhirnya itu bawang putih tadi bang disemburin balik bang ke guru gua wah kata dia kayak ngeludahin gitu dia langsung kayak ngomong bahasa Sunda sasia banget goreng patut ngaku-ngaku dia kayak takut bang
Jadi si gaib itu kayak tahu ini tuh orang keturunan siapa tuh kayak tahu bang. Dia ngomong Sunda kasar bang. Tuh gue masih ingat kata-katanya itu seperti itu bang. Dia ngomong tuh. Dia cerita kayak gitu, ngomong kayak gitu. Lama dia duduk tuh bang diem. Nah, udah kan yang lain juga kan guru lain pada ngomong kan ini kenapa sih kasihan anak ini gitu. Anak ini kasihan. Dia nyaho datang kada dia. Dia langsung bilang tuh, Allah sopan santuna ka aing. Aing na boga tempat ieu. Pada Aing seruntulan tempat berarti ieu. teman-teman. Sia main ngeunah wae datang-datang Allah izin ka aing. Di situ gue langsung kayak oh iya ya. Tadi tuh kita datang nggak ada bahasan masalah selamatan atau gimana bang. Oke. Padahal kita pernah kumpul tadi yang gua bilang sore itu di musola itu, cuman emang nggak ada yang ngeh ke situ bang. Karena gua posisinya juga masih mau dilantik kan, gua nggak ini dong bang, nggak ada hak mau masukan gimana, karena kan panitia udah mah kelas 3 semua mau pembina juga kan. Di situ dia bilang bang, sia kesopan santunan datang ke tempat aing. Ngeunah wae cenah main micen sampah sembarangan. Gua maksud sampahnya apa nih, Bang? Sampah apa tuh kira-kira? Nah, di situ ternyata ada kakak kelas sama yang adik sama yang seletingan gua tuh yang dapat main tadi tuh, Bang. Ya. Ngebuang softteknya sembarangan. Oh, ternyata gara-gara softtek yang dibuang sembarangan. Itu, Bang. Softteknya tuh dibuang sembarangan. Nah, nggak tahu apa ada yang kakak kelas gue juga ada yang buang sembarangan juga, nggak tahu emang itu bisa-bisaannya si gaib, tapi kok dia tahu gitu masalah ada yang halangan itu dibuangnya di posisi itu bang, kata gue tuh. Dia bilang tuh, oh sia cenah iya budak arek ku aing bawa. Mau dibawa bang, maksudnya mau buat bisa sia cenah ngeluarkan pergi. aing mau bisa. Ya dibawa maksudnya kayak dibawa apa sih rohnya gitu mau dibawa sama dia gitu bang. Kesadarannya apa segala macam. Wah di situ udah wah anjing. Ya Allah kenapa ini ya Allah. Kita ngaji aja dimarahin. Kita berdoa aja dia lebih kayak tahu gitu bang. Sampai tahu leluhurnya si guru pembimbing Tahu tadi, iya tahu tadi kayak ya. yang tahu ini tuh beneran punya leluhur itu atau bukan gitu bang. Nah di situ juga karena waktu zaman gitu kan kita akses HP kurang ya bang. Oh, iya, Cuman iya. beberapa aja. Ya. Gua juga sempet waktu itu kayaknya belum megang HP deh bang masih SMP tuh. Karena belum semua boleh bawa HP kan waktu itu bang. Itu ada sempet yang ngontak ke sekolah. Lama tuh bang belum dibalas. Itu kejadian lama bang dari jam sebelum Isya tuh. Sampai jam 9 tuh kita masih chaos-chaosnya bang. Kesurupan Masih itu. Iya. Masal gitu, berantakan. Dan sebelum si kakak kelas ini gua tuh yang masuk tuh ganti-gantian bang. Gua udah kasihannya tuh. Dari yang nangis. Dari yang jadi apa ngebentuk kayak hewan macan gitu dia bang. Ada bang itu. Sebelum masuk yang terakhir. Yang ngomong cicing sia katanya dia bilang gitu tuh bang. Artinya makhluknya nggak cuma satu. Nggak cuma satu bang. Sampai akhirnya kita nyari solusi, cari deh orang sini tuh yang bisa gitu bang buat Iya. ngeberesin orang ini pinternya, gitu. iya. Karena kan dulu juga kita nggak mau ceritain itu kebawa kemana-mana bang gitu. Sampai nungguin akhirnya tuh nggak lama ada sempet nyambung ke sekolahan bang. Dengan instruksi ya udah katanya. Oh sempet ada yang datang dari sekolahan bang. Nyamperin. Hujan-hujan itu hujan makin gede bang. Jadi akses kita tuh makin malam tuh hujan makin gede bang. Dari yang tadinya biasa gerimis, guru ada yang datang hujanan tuh. Udah katanya. Bawa pulang aja ke sekolah. Semuanya dalam keadaan seperti itu. Semua dalam keadaan seperti itu. Makanan udah jadi semua, kita nggak ada yang sentuh apa bang. Belum sempet makan juga, kita semua pada ya lemes, wajar lah. Singkat cerita tuh kita nyampe sekolah bang. Oke. Sampai situ tuh. Nyampe sekolah tuh kita 11:30 malam bang. Hampir udah lewat dah hampir jam 12. Dengan keadaan
Ada yang masih kesurupan, ada ini dia bang, yang kakak gelas gua yang utama itu tuh yang tadi cewek itu masih jadi bang. masih Itu kesurupan. sempat kakak kelas yang semobil itu, gua juga di mobil, dia posisinya di depan, itu kayak yang masih, dia tuh kayak sadar tapi itu di belakang mobil dia masih ngikut. Itu kak masih ngikut kak. Nyampe ke sekolahan bener bang, nangis teriak lagi bang. Udah di posisi yang Udah beda. di sekolahan, udah di posisi yang beda, nyampe teriak, dibawalah ke rumah kepala sekolah. Karena sekolahan gua tuh ada rumah kepala sekolah deket bang, masukin dalam. Duduk dia bang. Untung yang lain sih alhamdulillahnya bang, yang tadi kios kesurupan yang lain udah pada bisa istirahat tenang gitu bang, ditidurin, dijagain di masing-masing kelas tuh. Tapi yang satu ini duduk dia bang, duduk dia bang, masih melotot, posisi duduk tuh ngeliatin gua, Tos kamu bisa ngaji nggak? Gua ngaji lagi bang, gitu. Ngaji terus Yasin, dia kayak masih ngeliatin, kayak senyum yang kayak ngenyek gitu bang, kayak yang apaan sih lu? Dia ngenyek senyum ke gua gitu, gua ngaji. Itu ngaji gua baca Yasin aja gua sampai kayak getar bang. Iyalah kan posisinya orang Posisi depan. orang gitu kan. Dari yang awalnya berapa orang sampai gua sendiri tuh ngaji, karena kan di situ gua gua nggak enak juga, nggak ada yang nginiin gitu kan, siapa tahu gitu. Awalnya tuh kayak yang sengaja, udah diem katanya. Kata si yang kesurupan kan. Lama dia teriak bang, berdiri ke gua. Nggak cicing gandeng. Digituin gua bang. Berisik. Nggak cicing gandeng, iya berisik maksudnya bang. Nggak cicing gandeng. Anjing kata gua teh kenapa lagi tuh nggak. Sampai ada yang guru teriak ngobrol tuh kan. Coba samper si ibu ini. Katanya dia bisa untuk hal-hal kayak gini. Oke. Gua jam 12:30 ngejemput si ibu A ini. Gua bilang aja ya, Maita gua panggil aja sebut aja. Maita. Namanya Maita itu ya, Maita gua panggil. Nah yang gua heran di saat gua manggil Maita ini, dia kayak yang udah tahu bang. Oh, Ma, assalamualaikum. Ya A, kenapa katanya? Ya udah, ayo langsung kita ke sekolahan. Kita ke sekolahan, datang bawa dia. Dia langsung liatin tuh si maknya. Ya Allah, kasihan. kata si Maita itu. Kasihan. Kenapa tuh bang? Kenapa dibilang kasihan? Dari jam posisi 6:30 masih dimasukin bang. Oh iya, sampai jam 12 malam. Ini badannya pada diapain tadi? Kita pegangin pada kenceng, yang meganginnya ya Pak. Ya mak, kita takut dia jalan kemana-mana mak. Nah sama si emaknya dideketin. Mak ini nggak mau keluar, emang nggak mau keluar katanya. Dia bilang gitu tuh si emaknya gitu. Sama si emak cuman kayak ya badannya nggak kenapa-napa kali, sama dia diurutin. Diajak ngobrol gitu, pengen apa sih, kenapa? Dia ngobrol di situ, dia sampai akhirnya dia minta makan bang. Gua heran di situ. Dia minta makan akhirnya. Bisa minta makan. Diambilin sepiring penuh tuh banyak, makan dia habis. Gua minta rokok dong. Minta. Aing yang ngerokok, bahasanya tuh Sunda gitu. Sampurna. Gua di situ kan kayak masa ya setan mau pilih-pilih rokok. Gua ke warung bang beli, karena guru ngasih duitnya tuh coba ke warung, gua beli aja Sampurna hijau bang. Gua teh ngapain sih harus beli Sampurna yang mahal gitu. Hijau aja gua kasih yang murah. Gua kasih, dilempar bang ke muka gua. Sia, emang aing teh nyaho rokok kos kieu dibikin ke aing. Diem gua bang di situ jiper. Dia tahu jenis rokok juga. Tahu. Itu melotot bang ke gua. Ganti tangan lain ieu. Gua datang lagi ke warung, ganti dong Sampurna mil. Balik lagi nyampe, tahu dia bang. Tah iya rokok aing. Nah di situ gua kan kayak yang masih 50-50 bang, ini orang keserupan apa ngerjain nih kata oh, gua iya, gitu iya, dong iya, bang, bisa karena jadi, udah makan bener. atau gimana.
Tapi di saat dia posisi mau ngerokok aja dia sempet sendawanya tuh bukan sendawa cewek bang. Gua kayak gitunya tuh bukan sendawa cewek bang. Nya itu dia kayak laki yang umur tua gitu bang. Kayak bapak-bapak Duduknya gitu. tuh kayak, sorry nih bang ya, gua angkat kaki nih. Dia duduknya tuh kayak gini nih bang. Ngeliatin kita nih gini bang. Gini. Ambil rokok bakar tuh gini posisi ngeliatin. Kaki satunya manjang. Nah di situ saat manjang si emak itu ngeh kali ke gua ya. Nggak percaya ya ini kesurupan apa enggak? Ya mak maaf kata saya. Coba aja tuh ambil korek api nih katanya. Itu bakar aja Kakinya. jempol kakinya tuh sundut. Gua bakar bang. Gua nahan sampai 5 menit kali ya. Itu sampai panas tuh tangan gua di sini. Gua bakar gini dia cuman ketawa ngeliatin gua hehe. Percaya nggak? Yang panas nggak? Panas ya udah kasihan udah jangan. Kasihan ke si tetehnya ini nanti. Anjing kata gua tuh beneran kesurupan dong. Itu sampai pagi bang. Sampai pagi akhirnya ada orang yang bisa itu. Lemaita ini nggak bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa, cuman diajak interaksi aja Karena berarti. dia emang bukan hantu yang gimana gitu bang. Emang dia kayak leluhur sono ngerasa keganggu dengan etika kita ke situ bang. Oke. Yang dimana mereka itu pulang mau kayak nyambut Ramadan gitu bang, kayak waktunya mereka pada balik istilahnya. Oh ini masuk saat emang dia harusnya pada balik, kitanya kayak keusik gitu dia. Dianya kayak ngerasa keusik sama gitu. kita di situ rame-rame bang. Di satu sisi lain ngebuang sampah itu bang. Sembarangan. Ya. Beres. Itu sampai jam gua masih inget kayak jam 6:30 apa jam 8 lewat tuh bang. Udah agak terang tuh. Datang orang yang bisa. Si ceweknya itu jalan. Itu langsung connect bang. Ini laki datang nih. Yang bisa nih orang bisa. Ini yang kesurupan ini. Yang tadinya responnya biasa aja ketemu siapa. Dia langsung melotot. Naon sia datang ke adik. Ulah ikut campur sia. Nah itu yang orang yang bisanya nggak ngedonnya di situ bang, kayak yang diem ditarik sama dia perutnya bang, pegang perutnya gini ditarik keluar sia. Itu langsung seketika muntah bang, kakak kelas gua muntah yang kayak cairan lendirnya itu putih banyak banget bang di bawah. Oh sampai muntah yang Wah, putih gitu ya. Kata gua teh dia langsung keluar tuh si gaibnya, alhamdulillah bang keluar lemas tuh dia. Lemas udah tuh. Dibawa lagi ke dalam tempat kepala sekolah, dia bawa lemas. Itu gua nggak ketemu dia udah lama juga bang, mungkin dari efek itu tuh bang. Nah di situ kita kegiatan masih lanjut bang. Kegiatan LDKS itu siang, pas sorenya kita bubar balik. Tapi di sekolah. Di sekolah. Di perkemahan lagi aja, ya. nggak kemah lagi, di situ beres, aman tuh bang ya. Aman puasa. Nah ini kejadian bang, keulang lagi di saat kita masuk sekolah udah lebaran bang. Di saat yang udah lebaran kita masuk dong, itu halal bihalal. Nah itu gue masih ingat kejadiannya hari Rabu bang. Gue nggak tahu udah kita masuk pas H+1, H+2 itu gue agak nggak ngeh juga di situnya. Tapi gue masih ingat hari itu hari Rabu. Posisi sudah jam istirahat, gue jam istirahat tuh 9:30 bang. Udah jam istirahat masuk, mau sholat zuhur bang. 11:30 siang bang. Cuman posisi siang itu berawan bang dulu. Berawan kayak mau hujan. Hujan gerimis gitu tuh nggak lama. Teriak tuh cewek kelas 3 si itu lagi. Cewek yang sama, si kakak kelas teriak. Itu. Teriak kesurupan lagi bang. Kesurupan lagi teriak-teriak di kelas 3 itu. Nah kakak kelas 3 ini kan posisinya di lantai atas tuh bang. Teriak-teriak. Yang cewek yang lain sempat nyamber juga bang. Pada ngeliatin kosong jadi juga bang. Chaos itu bang. Sama kayak posisi malam yang waktu gua LDK itu bang, malam minggu. Itu pada kesurupan bang. Sampai yang di sini saudara gue yang cewek itu dia sempat pingsan bang, sempat nggak sadar, nangis aja dia. Gue udah makin anjir,
kenapa lagi, sampai dia ngomong di situ tuh, aing hayang sirah kebo ujung kalapa hejo. Kelapa hijau, oke. Diturutin Di nggak situ. tuh? Enggak bang, gimana kita nyarinya itu bang? Oh iya, iya. Lamun teu dibawakeun ka dieu, ieu budak kok aing bawa geus semua bisa selamat. Kan gitu bang. Ngancem. Ngancem itu gaib. Dari yang minta dari yang sebelumnya tuh nggak beda bang, masih tetap itu bang. Karena yang masih dulu dia nggak sama. diturutin kata dia. Aing hayang ieu bawakeun, mun teu ieu budak ku aing bawa. Dia ngomong gitu bang. Sampai akhirnya ngomong ke kepala sekolah. Kan gua nggak tahu penjelasan artinya maksud apa kelapa hijau sama kepala kerbau itu. Nah, kata yang orang bisanya tuh ya maksudnya sih minta kepala manusia tumbal bang katanya. Oh, manusia diibaratin sama kebo di Iya. bagi gaib itu. Oh, empat kepala itu dia bilang empat dia bilang. Empat kelapa Empat sama kepala. satu kepala kerbau katanya. Dia minta gitu. Nah udah gitu lama diskusi tuh bang, gua nggak tahu sampai akhirnya ada utusan kepala sekolah tuh beli daging kerbaunya aja deh. Dia tuh udah diomongin sama yang ahli spiritualnya gitu bang tuh. Udah deh beliin aja daging kerbau katanya. Yang masih baru. Dibeli, dibawain. Sate jangan kasih bumbu apa-apa katanya. Terus sekalian syukuran, tumpengan. Itu sekalian bang. Hari H itu juga diturutin yang minta dia apa tuh. Kelapa ada, Kayak kita daging kerbau ada. syukuran kayak kita ada tumpengan gitu bang. Iya. Nasi kuning. Hajatan, selamatan gitu. Selamatan gitu, disuruh selamatan. Beres, selamatan. Alhamdulillah tuh bang. Dia keluar, tapi sebelum keluar tuh dia sempat kayak ngomong gitu bang. Kayak nitip pesan atau gimana. Kayak kita mah. Kalau bahasa Indonesia tuh kayak nitip pesan gitu dia. Lain kali kalau misalkan mau ke tempat kita tuh istilahnya permisi dulu kayak izin dulu kayak dan jangan sampai ngeganggu. Dia bilang gitu. Dan nggak buang sampah sembarangan. Ya itu sih bang gitu, dan sampahnya juga ternyata sampah yang kayak gitu lagi bang. Ya, Bagi gaib kan itu mungkin sesuatu yang gimana bang, darah gitu, darah kotoran dibuang di tempatnya gitu. Nah di situ gue sempat lemas bang ngelihat kejadian itu ya bang, yang balik lagi gitu ke tempat neror gue ke sekolahan. Tapi alhamdulillahnya itu nggak jadi tumbal bang. Beberapa anak cewek yang kesurupan itu selamat gitu bang, nggak dibawa. Karena katanya ditukar sama yang si daging kebo itu bang. Gua nyate bang, ikut nyaksin nyatenya juga tuh, ditusukin gede-gede gini bang. Gue masih ingat daging kebo, nggak pakai bumbu apa-apa, di sate. Penasaran lagi gue bang, ada guru bilang masa iya setan doyan ginian, yuk ini makan nih. Pas gue makan bang, itu bener nggak ada rasanya bang. Oh, padahal udah dibumbuin apa nggak ada bumbunya, tapi kan lu tahu dong daging tuh walaupun nggak dibumbuin rasa daging itu masih amis ya, berasa masih amis. ada amisnya, ada rasa gurihnya sedikit gimana lah gitu. Iya, Karena kan kita sate gitu mateng, itu nggak ada bang, hambar aja. Kata pas gua makan, anjing kok hambar. Cuman gua kesuges ya, kata guru gua, masa ya setan doyan gini-ginian. Itu gua nggak tahu apakah dia makan gimana ya gitu. Suguhan itu Disentuh sama si yang kesurupan atau enggak? enggak Sama sekali nggak disentuh? nggak disentuh, dia cuma ngeliatin udah gitu beres. Disadarin, Oke. udah saat itu semua ritual siap, sadar, aman, alhamdulillah tuh bang. Di situ kejadian itu sampai gua kelas 3 kelas berapa itu nggak, alhamdulillah nggak ada. Setelah Aman lah itu gitu beres. bang, aman lah di situ alhamdulillah gua. Cuman gua di situ kayak yang trauma gitu, masalah kalau inget mau dekat-dekat bulan puasa tuh gua sering keinget hal itu aja sih bang. Selalu tuh. Masa lalu itu gua masih sering inget. Jadi itu pengalaman yang bikin Bang Santos nih agak apa ya, jadi tertarik dengan dunia Ya, gaib. betul. Gitu bang.
gue jadi tertariknya Bang. Karena kalau orang bilang kan lu dengan baca ayat-ayat tuh gaib itu bisa panas, tapi kok di kenyataan yang gue alamin gitu ya Bang, itu enggak Bang, gitu malah gue yang dimarahin, malah dibilang gue nih paling jago dari kita gitu. Nah gue bingung di situ Bang. Gue bacanya emang waktu itu nggak bisa, salah gitu. Nah itu Bang, itu sebagian dari pengalaman horor yang dulu ya Bang, yang gue alamin. Tapi untuk yang sekarang juga sebenarnya masih banyak lah Bang gitu. Tapi gue pengen juga semoga aja nih dari narasumber yang datang tuh ke Pocong Podcast itu jadi gue juga nambah ketertarikan ke masalah dunia horor dan mistis ini Bang. Gitu. Jadi semoga lah gitu banyak yang lain juga datang ke sini ceritanya lebih ekstrim dan bisa nambah ke gua juga input baru gitu Bang ke gua gitu. Berarti itu juga bisa jadi buat pembelajaran dari Bang Santos yang belajar dari pengalaman orang lain ya kan, dimana nanti bisa dikembangin lagi dan di-share ke penonton Pocong Podcast. Betul banget itu Bang. Itu salah satu poin juga sih ya. Oke, berarti Bang Santos ini pengen dapat pembelajaran dari pengalaman orang lain ya kan tentang kisah-kisah mistis ini. Nah, oke, begitu aja episode spesial kali ini teman-teman. Pada intinya dari kisah Bang Santos ini kita bisa ambil pelajaran bahwa jangan pernah sekali-sekali buang sampah sembarangan di sembarang tempat. Terus tetap jaga sopan santun di setiap tempat dan ucapkan salam apabila kita baru datang ke tempat yang baru. Baik tempat itu angker maupun gak angker, karena kita gak pernah tahu makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita itu selalu mengawasi kita. Bagi teman-teman yang punya cerita horor lainnya bisa di-share ke kita dan selanjutnya dilanjutkan sama Bang Santos. Nah, bagi teman-teman yang punya juga cerita horor atau pengalaman-pengalaman yang dianggapnya spesial gitu, bisa di DM di bawah sini nih, link bawah sini, Pocong Podcast DM ya. Bagi teman-teman juga yang nggak mau takut sendirian, bisa di-share video Pocong Podcast ini ke teman-temannya juga. Siapa tahu Anda selanjutnya akan menjadi narasumber di sini. Sampai ketemu dengan gua Santos dan host baru gua ini, Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup podcast ini.